anak-anak ibu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, khusus mata pelajaran bahasa Indonesia tentang ungkapan. Persiapkanlah dirimu untuk belajar, persiapkan buku temamu, dan dengarkan dengan baik penjelasan dari ibu guru ya nak. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Nah, anak-anak ibu, di sini ada bacaan teks tentang ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Dengarkanlah dengan baik-baik, ibu guru membacakan bacaan ini. Kamu juga bisa sambil mengikuti ibu guru membacanya di rumah ya nak. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, itulah anak-anak ibu bacaan tentang ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Adakah kata yang kamu tidak tahu artinya dari bacaan tadi anak-anak ibu? Ya, tentunya ada ya, yaitu kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Nah, tentu tidak ya anakku. Tidak itu artinya. Tetapi buah hati dan buah tangan adalah ungkapan. Nah, apa sih ungkapan itu? Nah, apa ya arti dari ungkapan itu? Ya, nah ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya atau memiliki arti khusus. Nah itulah yang dimaksud dengan ungkapan ya nak. Kamu harus ingat dan hafal apa itu pengertian dari ungkapan. Jadi setiap ungkapan ada artinya ya anak-anak ibu. Nah setiap ungkapan itu pasti memiliki artinya. Nah pada bacaan tadi ada dua ungkapan yang kita temukan, yaitu buah tangan yang artinya oleh-oleh dan buah hati yang artinya anak atau anak kesayangan. Nah, contohnya di sini anak-anak ibu. Ayah pulang dari Medan membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Medan membawa oleh-oleh. Yang kedua, Rani adalah buah hati orang tuanya. Artinya, Rani adalah anak orang tuanya atau Rani adalah anak kesayangan orang tuanya. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Anak-anak ibu, di sini ibu akan membacakan percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, coba kamu dengarkan ya anakku. Buku kakak banyak sekali, kata si Udin. Lalu Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa kak? Kata si Udin. Lalu Mutiara menjawab, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya kak? Terima kasih ya kak, saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama dik, jawab Mutiara. Nah itulah anak-anak ibu percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah di sini kita disuruh untuk menunjukkan mana yang termasuk ungkapan. Nah di sini sudah ibu garis bawahi ada kata kutu buku, bintang lapangan, besar kepala dan juga rendah hati. Nah yang keempat ini termasuk ke dalam ungkapan yang kita temukan pada percakapan tersebut.
Kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Nah, bukan berarti bukunya ada kutunya, tetapi arti dari kutu buku itu adalah orang yang suka membaca buku. Nah, yang kedua adalah bintang lapangan. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga. Nah, yang selanjutnya anak-anak ibu ada ungkapan rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Nah, di sini juga ada besar kepala. Besar kepala itu anak-anak ibu kebalikan dari kata rendah hati, yaitu sombong. Nah, anak-anak ibu, di sini ada contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Yang pertama, Boni itu anak yang kutu buku. Artinya, Boni itu anak yang suka membaca buku. Nah, yang kedua, Vika dipanggil si anak yang kutu buku. Artinya, Vika dipanggil si anak yang suka membaca buku. Nah, itulah anak-anak ibu contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Nah, yang selanjutnya contoh kalimat dengan ungkapan bintang lapangan. Yang pertama, Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola. Artinya, Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Nah, yang kedua, Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis. Artinya, Susi Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Nah, itulah contoh kalimat dengan ungkapan bintang lapangan. Nah, yang selanjutnya contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala. Yang pertama, orang itu besar kepala. Artinya orang itu sombong. Nah, yang kedua, Udin juara kelas dan anaknya besar kepala. Artinya Udin juara kelas dan anaknya sombong. Nah, itulah anak-anak ibu contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala. Tinggi hati artinya sombong. Nah, anak-anak ibu, ungkapan dari tinggi hati artinya sombong. Nah, sedangkan cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja. Nah, contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati yaitu yang pertama, anak itu menang lomba tetapi tinggi hati. Artinya, anak itu menang lomba tetapi sombong. Nah, yang kedua, jangan jadi anak yang tinggi hati. Artinya, jangan jadi anak yang sombong. Nah, anak-anak ibu juga jangan menjadi anak yang tinggi hati ya, tetapi harus menjadi anak yang rendah hati. Contoh kalimat dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan. Nah, yang pertama, Andin anak yang cepat kaki ringan tangan, maka disukai teman-temannya. Artinya, Andin anak yang rajin bekerja, maka disukai teman-temannya. Yang kedua, jadilah anak yang cepat kaki ringan tangan. Artinya, jadilah anak yang rajin bekerja. Nah, anak-anak ibu, selain ungkapan di atas, ada juga beberapa ungkapan yang perlu kamu ketahui artinya. Nah, yaitu yang pertama, turun tangan. Turun tangan itu artinya ikut membantu. Sedangkan yang kedua yaitu ungkapan tutup mulut, artinya diam. Yang ketiga, banting tulang, artinya bekerja keras. Nah, yang keempat, anak semata wayang, artinya anak satu-satunya. Nah, yang kelima yaitu murah hati, artinya baik hati. Nah, itulah anak-anak ibu beberapa kata ungkapan yang perlu juga kamu ketahui artinya. Oke, baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang ibu sampaikan pada materi kita hari ini dapat kamu pahami dan kamu mengerti ya nak. Jika ada materi yang kurang kamu pahami dan kurang kamu mengerti, boleh kamu tanyakan kepada ibu guru. Nah, anak-anak ibu, kamu juga harus rajin
menonton atau mengulang kembali video pembelajaran kita ini agar kamu tidak lupa akan materi-materi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, di sini tugasmu ada 4. Di sini kamu disuruh untuk menuliskan arti ungkapan pada kalimat-kalimat berikut ini. Nah, anak-anak Ibu, tulislah soalnya di buku latihan tematik 1-mu ya. Tulislah dengan rapi, bersih, dan juga bisa Ibu baca tulisannya. Oke anak-anak Ibu, di sini Ibu juga mau minta atau Ibu mengharapkan tulisannya harus tulisan tegak bersambung ya nak. Tulisan tegak bersambung supaya kamu juga bisa berlatih menulis dengan tulisan tegak bersambung. Oke anak-anak Ibu. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa mengerjakan PR-nya. Tetap juga jaga kesehatan ya nak. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran kita yang berikutnya. Dadah.